kayak sambil ngerjain sesuatu, aku mau sambil cerita-cerita sedikit. Jadi I'm planning myself to perform umroh di tahun 2026, itu sekitar di tanggal 10 sampai 24 Januari 2026. Jadi sekitar 15 hari aku akan umroh. Dan ini adalah umroh aku yang pertama bersama orang tua aku, dan umroh yang aku jalani nanti itu adalah umroh mandiri. Jadi aku di sini akan cerita kenapa aku memilih untuk umroh mandiri, terus apa pertimbangannya, budgetnya berapa, dan lain sebagainya. Nah, jadi pertama kita mau bahas dulu dari segi kenapa sih aku memilih untuk umroh mandiri. Sebenarnya aku itu sudah mencari travel sebelumnya, karena kayak ya aku mau cari dulu opsi yang gak ribet lah ibaratnya itu ya. Nah, setelah aku cari-cari travel, ternyata tanggal-tanggalnya itu tidak cukup bagus untuk aku seorang pegawai dengan cuti terbatas ini. Makanya kayak waktu aku pertimbangkan lagi, aku cari-cari lagi gitu kan, aku tuh pengen stay-nya agak lama di sana. Jadi kayak ya udah deh, aku pengen umroh mandiri coba dulu. Maksudnya bukan coba untuk umroh mandirinya, pada saat itu aku mencoba untuk ngitung dulu dengan menggunakan budgeting, rincian anggaran dan biaya RAB. Aku buat waktu itu ada 3 simulasi harga pada saat itu dengan berbagai macam pilihan, misalnya maskapainya aku mau ini, nanti budgetnya segini, kalau gitu. Pokoknya aku buat 3 simulasi pada saat itu, dan aku tuh dapet juga udah travel dengan budget yang cukup sama, enggak sih, masih di bawah budget umroh mandiri aku itu, tapi tanggalnya itu tidak pas. Lagi-lagi ya, biasanya kalau misalnya untuk travel itu dia start di weekdays, ends in weekdays, jadi akan memakan cuti aku lebih banyak. Sedangkan untuk planning aku ini yang aku rencanakan sendiri itu start in weekend dan ends in weekend, 2 minggu kan. Dan menurut aku waktu yang aku pilih waktu itu lebih mahal dibandingkan kalau misalnya cuti aku tuh lebih mahal dibandingkan itu. Kayak udah aku lebih sayang cuti aku jangan terlalu banyak dipakai, siapa tahu aku bertemu jodoh aku dan aku akan menikah, who knows. Jadi intinya pertimbangan terbesar aku memilih untuk umroh mandiri adalah waktunya. Jadi aku lebih memilih untuk aku mau sesuaikan sendiri waktu, kapan aku mau pergi, kapan aku mau pulang gitu kan, kapan aku mau stay gitu. Jadi aku tidak mau ikut dengan yang travel. Dan waktu aku hitung-hitung budgetnya, memang sebenarnya kalau untuk umroh mandiri itu kan sebenarnya bisa disesuaikan budgetnya, tapi memang aku mau sesuatu yang lebih nyaman untuk orang tua aku. Pesawatnya aku mau full service dan lain sebagainya, maksudnya itu semua aku bisa setting sendiri dan aku memilih fasilitas sendiri. Memang harganya di atas kalau misalnya lebih mahal dibandingkan dengan kalau misalnya aku menggunakan travel, tapi memang sekali lagi dengan jangka waktu 15 hari menurut aku itu adalah sesuatu yang sangat worth it untuk kalian coba. Dan kali ini tuh aku lebih pengen sesuatu yang bermakna, kayak aku selama ini tuh traveling ngurusin diri aku sendiri dan atau misalnya bareng teman-teman aku. Kali ini tuh aku pengen kayak berperan lah dalam perjalanan ini, karena ini kan adalah first trip orang tua aku ke luar negeri, umroh mereka pertama. Jadi aku pengen membuat itu kayak ya ini lebih ke bentuk bakti aku juga, seperti itu. Nah, sebelum kita ngomongin budget, aku tuh mau kasih garisan besar di sini. Kalau misalnya untuk umroh mandiri itu sama seperti waktunya yang bisa kalian pilih sendiri. Untuk budgetingnya juga sebenarnya bisa kalian sesuaikan dengan budget kalian masing-masing gitu. Tapi kalau misalnya aku pribadi, karena ini sama orang tua aku mau yang nyaman. Tapi kalau misalnya memang aku nanti ada planning untuk umroh mandiri bersama teman aku, teman sebaya, seumuran misalnya kan sama bestie aku, berarti aku akan menyesuaikan untuk budgetnya, berarti bisa di-cut sebenarnya. Karena dengan fasilitas yang nggak masalah gitu, hotelnya agak jauh bisa jalan kan, karena masih muda ibaratnya kayak gitu. Nah, terus aku juga mau ngomong kalau misalnya kalian mau umroh mandiri itu kalian bener-bener harus tahu regulasi-regulasi yang ada di Saudi sana, karena memang regulasinya itu berubah-ubah. Nah, sebenarnya aku tuh awalnya rencananya mau
from A to the Z itu mau aku urusin semua, termasuk visa aku mau ngurus sendiri. Cuma waktu itu aku udah telat kayak gitu, ibaratnya itu kayak udah keburu ada regulasi baru, dan itu bikin aku nggak bisa nge-apply visa sendiri, harus melalui muasasa atau travel agent dari Saudinya. Makanya untuk urusan visa aku serahkan ke muasasa dan travel agent. Nah, sebelum kita bahas soal budget juga, kalian harus tahu kalau misalnya kalian mau umroh mandiri, itu kalian butuh yang namanya visa. Nah, visa ini butuh yang namanya tiket pesawat pulang pergi, dan juga hotel Mekah Madinah, dan juga taksi atau transport dari bandara kedatangan sampai dengan hotel yang pertama kali kalian datangin. Untuk rute aku sendiri, aku pilih ke Mekah dulu baru ke Madinah. Sebenarnya awalnya aku berencana untuk ke Madinah dulu baru ke Mekah, tapi entah kenapa waktu aku cek harga hotel, kan aku nginepnya tuh di tanggal 10-17 itu aku di Mekah, 17-24 aku di Madinah. Nah, pada saat aku cek harganya, aku nggak tahu, kebalik, di tanggal 10-17 itu di Madinah itu tinggi banget, high season. Sedangkan kalau misalnya di Mekah itu di tanggal 17-24 itu yang high season, tinggi-tingginya gitu harganya. Jadi yang pada saat itu masuk budget aku itu di switch, jadi ke Mekah dulu baru di Madinah. Kayak aku bingung juga kenapa seperti itu ya, maksudnya kayak high seasonnya tukeran kayak gitu, aku kurang tahu juga kenapa. Tapi itulah yang terjadi, makanya aku di tanggal 10-17 aku di Mekah, sedangkan 17-24 itu aku di Madinah. Nah, dari semua persiapan ini, teman-teman juga sudah harus menyiapkan untuk vaksin meningitis dan juga polio, karena seingat aku itu harus dilakukan maksimal 1 bulan sebelum, jadi jangan sampai 2 minggu sebelum baru kalian mau vaksin ya, jadi dilakukan sebelum itu. Nah, aku pribadi karena aku di Palembang stay-nya, kemarin aku pilih yang paling dekat rumah, ternyata di Rumah Sakit Umum Muhammad Hussein itu sudah tersedia vaksin meningitis dan juga polio yang ada sertifikatnya. Jadi aku di sana dan itu harganya paling murah, dia di bawah 500.000. Nanti aku kasih tahu untuk budget lebih lanjutnya. Jadi intinya, kalau misalnya kalian mau umroh mandiri, kalian harus tahu regulasi terbaru dari Saudinya. Terus kalau kalian mau apply visa itu kalian harus tahu syaratnya apa. Tadi kalau aku pribadi, ini di bulan Desember aku pengajuan visanya, itu butuhnya tiket pesawat PP, hotel Mekah, hotel Madinah, terus juga yaitu transportasi dari bandara kedatangan sampai dengan hotel yang pertama kali kita datangi. Dan kita itu untuk hotelnya juga agak tricky ya teman-teman, karena kemarin itu aku awalnya mau ngurus visa sendiri, aku nggak ada ke travel agent dulu, jadi aku tidak tahu nih hotel-hotel apa yang sebenarnya mudah untuk approvalnya. Karena kalau misalnya kita mau visa, itu kita butuh approval dari pihak hotelnya. Nah, aku kemarin itu memang pengennya di Anjum atau atau di Movenpick, tapi kemarin itu aku di Movenpick itu aku kalah war, jadi harganya udah keburu naik duluan dan itu di luar budget karena memang aku 7 hari, jadi kalau misalnya sehari itu naiknya 1 juta aja itu udah 7 juta kan bedanya, jadi kayak udah aku akhirnya memilih Anjum. Dan nah, untuk di Anjum hotel yang di Mekah itu sebenarnya dia mudah banget untuk approve-nya, tapi aku tuh ada sedikit kendala di New Madinah Hotel, itu hotel yang tempat aku nginep di Madinah. Karena itu hotel baru, aku nggak tahu di nusuknya itu kayak nggak ada waktu muasasa mau minta approve. Jadi akhirnya aku email, di email itu sebenarnya agak lama balesnya, dan katanya sih mungkin kuota perhariannya tuh udah habis, jadi kayak terkendala lebarannya. Akhirnya kata pihak muasasanya bilang kalau misalnya pakai BRN aja, dan itu sebenarnya lebih mahal, kayak aku harus nambah sekitar 900.000 lagi untuk bisa approve gitu. Intinya untuk pengajuan visanya aku harus nambah 900.000 lagi, jadi kayak agak boncos juga di bagian itu. Cuma itulah alasan kenapa aku bilang ke kalian harus cari hotel yang mudah untuk approve-nya. Kalau misalnya itu kalian bisa tanya nanti ke travel agentnya yang bisa apply visa sebelum kalian booking hotel dan lain sebagainya. Itu kalian bisa tanya ke mereka rekomendasinya. Itu pun bukan rekomendasi yang pasti mudah di approve, karena sebenarnya hotel aku tuh ternyata masuk di list itu yang direkomendasiin, tapi ternyata ya kuotanya tadi udah habis kan. Jadi kayak
kalian harus konsultasi soal itu ke travel agentnya. Lalu kalau aku sih, aku tipe yang santai, kayak ya udah oke, aku pesen semuanya non refundable, baik tiket pesawat maupun hotel. Ternyata memang butuh untuk yang non refundable, karena kalau misalnya dia yang bisa di refund itu hotelnya agak susah ngeluarin approvalnya gitu, ibaratnya kayak gitu. Jadi mereka butuh bookingan yang non refundable. Aku semuanya pesennya di Traveloka. Jadi kebetulan aku tuh sebenarnya udah cek di Skyscanner, dan aku lihat lagi di Traveloka, ternyata yang direkomendasiin Skyscanner itu awalnya memang Traveloka tuh. Abis itu aku cek-cek lagi yang lain, oh lebih murah di Traveloka, bahkan untuk hotel sekalipun. Karena di Agoda itu kan yang paling murah tuh biasanya, tapi pajaknya sama ada biaya apa gitu, itu tuh lebih mahal dibandingkan kalau misalnya di Traveloka. Dan aku tuh agak win di sini karena aku tuh ada kartu kredit Mandiri Traveloka, jadi ada diskon cukup banyak. Jadi itu sangat-sangat win untuk aku. Aku tuh kayaknya dapat poin aja udah 1,2 juta tuh, poin aja dari transaksi aku. Terus habis itu aku dapat diskon itu bisa 4 jutaan pokoknya, total diskon aku semua pemesanan aku itu, karena memang pemesanan aku tuh kan hampir di atas 15 juta semua ya, rata-rata tiket pesawat juga di atas itu, hotel juga di atas itu, jadi kayak diskonnya tuh lebih gede. Oke, tibalah saatnya kita ngomongin soal budget. Yang akan aku omongin ini adalah budget yang belum seluruhnya, karena memang proses pengurusan itu belum selesai. Aku masih di tahap visa, aku belum pesan tiket kereta, tapi sebenarnya aku sudah bikin untuk rancangan biayanya, maksudnya budgetingnya. Cuma memang nanti aku kasih tahu juga untuk realisasinya. Aku ada 3 simulasi, ini yang aku mau sebutkan adalah yang aku pakai ya. Jadi yang pertama itu, karena aku dari Palembang, aku pesan tiket pesawat Palembang-Jakarta dengan maskapai Pelita Air untuk tanggal 9 Januarinya itu yang di jam 19.45 sampai di Jakarta itu sekitar jam 9. Aku pilih Pelita Air karena dia di Terminal 3 dan karena pesawat aku itu di jam 4:30 pagi. Jadi biar kami stay-nya nanti di bandara aja, nggak usah kemana-mana. Kan Terminal 3, jadi nggak usah pindah-pindah terminal. Dan juga karena Pelita yang paling terakhir jadwal penerbangannya Garuda itu nggak ada, dan memang karena Pelita juga jarang delay ya. Nah ini aku dapat, awalnya itu aku lihat harganya 865.000 satu packsnya, tapi waktu aku beli 3 packs itu di tiket.com itu dapat diskon sekitar 56 ribuan. Jadi actual price yang aku keluarkan untuk 3 tiket itu di 2.540.000 sekian. Tarang, harganya nanti aku taruh di sini. Lalu selanjutnya ada tiket pesawat yang harus kalian punya sebelum kalian sebelum kalian bikin visa. Jadi flight dari Jakarta ke Jeddah aku menggunakan Saudi Airlines. Memang ini yang paling mahal dibandingkan yang lain, cuma ini airlines full service, jadi menurut aku worth it. Aku juga pernah naik airlines ini, dan karena aku pengen perjalanan kali ini tuh lebih bermakna untuk orang tua aku dan nyaman buat mereka, makanya aku pilih maskapai ini. Budgetingnya itu di 7.170.000 awalnya, tapi sekali lagi aku dapat diskon dari kartu kredit aku. Jadi aku dapat diskon di 925 ribuan, sebenarnya lebih tapi karena ada admin dan lain-lain ya. Jadi actual price yang aku keluarkan untuk 3 tiket Saudi Airlines itu di 20.587.000 rupiah. Lanjut, kita bahas tiket pesawat dulu ya, karena ini yang paling gede juga salah satunya. Tiket pesawat pulang itu dari Jeddah ke Jakarta, jadi aku bukan dari Madinah pulangnya, karena kalau dari Madinah tuh kayaknya budgetnya kemarin terlalu berlebihan deh, 9 juta atau 8 juta. Dan kalau 3 orang kan udah 9 juta ya selisihnya, jadi kayak udah ke Jeddah lagi. Jeddah, Jakarta, aku menggunakan Qatar Airways. Itu nanti sampai di Jakartanya di tanggal 25 Januari, flightnya itu dari 24 Januari. Itu aku dapat di harga awalnya itu aku rencanain biayanya itu di 5.239.000 rupiah, tapi waktu aku beli itu dapat diskon sekitar 446.000 rupiah. Jadi total yang aku keluarkan untuk tiket pesawat pulang Qatar Airways itu 15.270.000 rupiah. Selanjutnya tiket pesawat pulang dari Jakarta ke Palembang aku pilih lagi Pelita Air.
karena itu jadwalnya paling sore di jam 17.50 dan itu di Terminal 3 juga. Di harga awalnya 928.000, tapi ternyata aku telat waktu itu mesennya, jadi harganya udah naik. Jadi total 3 tiket yang aku bayarkan itu Rp2.928.000 atau tidak gain. Harga ininya naik Rp142.321 totalnya. Lalu hotel di Mekah untuk stay dari tanggal 10 sampai 17 Januari, aku di Anjum Hotel Mekah yang kamar city view aja, bukan yang Haram view. Itu aku dapat di harga 3.190.000. Nah, ini sebenarnya diskon, teman-teman. 3.190.000 ini aku budget awal ya, maksudnya sebelum diskon. Nah, setelah diskon itu totalnya Rp26.170.790. Jadi 238.000 lah selisihnya, lebih mahal dibandingkan budget awal. Tapi itu bukan karena harganya lebih mahal, tapi karena ada pajak dan juga ada, aku lupa deh, ada biaya adminnya tuh lebih tinggi kalau untuk hotel. Jadi sebenarnya ini lebih murah dibandingkan dengan RAB aku awal. Untuk hotel Madinah, nah di sini aku gain karena budgeting awalnya itu, hotelnya itu di New Madinah Hotel untuk stay di tanggal 17 sampai 24 Januari. Budget awalnya itu Rp2.312.000, dan waktu realisasinya, waktu aku beli itu dapatnya total Rp18.258.000 atau aku gain Rp683.000. Dan ini sebenarnya lebih gede lagi diskonnya, tapi karena sekali lagi karena tax dan juga ada biaya adminnya, makanya cuma Rp683.000. Nah, ini yang aku keluarkan lagi ada untuk transport dari Bandara Jeddah ke Anjumnya. Itu awalnya kalau misalnya di Traveloka kayaknya cuma sekitar 1 jutaan, tapi karena memang harus ada tafwidz-nya, jadi menghindari masalah di sana, jadi aku pesan dari muasasanya itu untuk Camry di 320 SAR kalau nggak salah, itu sekitar 1,6 juta rupiah kalau misalnya kita gunakan kurs 4.500. Itu yang dikeluarkan, yang sudah aku keluarkan. Selain itu juga ada paspor orang tua aku karena mereka belum punya paspor, itu di Rp1.300.000 untuk 2 orang. Vaksin meningitis tadi seperti aku bilang, 3 packs aku habis di Rp1.446.000 di RSUD Muhammad Hussein ya. Terus sudah itu aja yang baru keluar. Selain itu kita butuh yang namanya visa umroh. Visa umroh itu cukup makan budget juga di sini. Awalnya budgeting aku tuh di 2.600.000 karena memang segitu aku lihat-lihat harganya. Tapi memang seperti yang aku bilang sebelumnya, tiba-tiba regulasi berubah harus melalui muasasa, yang mana berarti kita udah bukan pihak pertama lagi. Artinya memang ada fee lainnya, jadi harganya itu naik di sekitar 2,9 juta. Untuk 3 orang itu berarti kita butuh Rp8.700.000. Nah, ini aku baru bayar DP-nya setengahnya, jadi kita masukinlah di sini. Nah, oke. Bis itu ada juga mutawif ya, kita butuh mutawif karena memang umroh ini itu ibadah yang banyak banget larangannya, takutnya nanti ada larangan ihram dan lain sebagainya yang terlewat, atau misalnya tata caranya itu kan harus tertib ya, rukun umroh itu. Jadi takut ada yang salah nanti, makanya aku mau pakai mutawif juga. Estimasinya itu di 1,5 juta. Ini tuh aku dapat rekomendasi dari ada selebgram Almiranti Vira. Nah, beliau ngasih kontak untuk mutawifnya. Waktu aku tanya Rp1.500.000. Tapi karena ini memang tidak termasuk salah satu yang urgent untuk aku booking lebih dulu, makanya belum aku booking, tapi budgeting awalnya 1,5 juta. Untuk kereta cepat itu dari Mekah ke Madinah, itu total satu tiketnya itu di sekitaran, dengan penghitungan kurs aku menggunakan 4.500 ya. Total satu tiketnya itu Rp837.000. Kalau 3 tiket berarti Rp2.511.000. Terus dari Madinah ke Jeddah Airport itu aku menggunakan kereta cepat lagi, Haramain lagi, dengan estimasi biaya per satu tiketnya itu Rp670.500, atau misalnya dengan 3 orang itu Rp2.011.500.
Nah, sebenarnya estimasi budget awal itu di sekitar 105 juta. Tapi ini di luar city tour Madinah dan juga Mekah, di luar makan. Karena memang hotelnya itu aku pesannya cuma sarapan doang. Karena apa? Karena aku pengen yang kali ini tuh orang tua aku juga ada wisata kulinernya. Kayak ini aku pengen mereka benar-benar bisa eksplor banyak di sekitaran Masjidil Haram, baik di Mekah maupun di Madinah. Jadi aku pengen ya udah kalau untuk makan siang dan juga makan malam nanti kita keliling aja cari makan gitu, wisata kuliner juga sekalian ya. Lalu untuk realisasi total budgetnya itu awalnya di 105 juta, tapi ini di luar tadi ya, di luar city tour dan di luar makan. Untuk actual price yang saat ini sudah aku keluarkan itu di sekitar 92.851.000 rupiah gitu. Tapi ini belum semuanya, visa belum lunas aku bayar, terus itu juga belum aku bayar, transport dari Jeddah ke hotel di Makkah juga belum aku bayar. Jadi sekitaran yang akan aku keluarkan itu sekitar 110 juta. Makan kita taruh untuk 15 hari mungkin 5 juta lebih lah ya. Mungkin aku akan habis sekitar 120 juta untuk perjalanan kali ini. Nah, diingat ini 120 juta itu untuk 3 orang dan 15 hari dengan fasilitas yang hotelnya nggak harus naik bis, terus juga hotelnya nggak maskapainya juga full service, bukan maskapai yang harus transit dengan susah payah dan lain sebagainya. Intinya ini adalah budget untuk umrah mandiri dengan porsi yang nyaman, ibaratnya 15 hari. Sebenarnya ini termasuk murah ya teman-teman. Terus juga apa lagi yang harus aku bahas ya, aku agak-agak lupa. 20 juta ini sebenarnya murah, dan ini sebenarnya adalah trip aku yang sangat-sangat nekat karena aku tuh sampai SBN aku tarik-tarikin semua. Ini benar-benar hampir habis tabungan aku, tapi it's okay. Bahkan termasuk tabungan nikah juga udah aku habisin di sini karena sebenarnya memang aku itu pengen banget untuk ngeumrohin orang tua aku. Bahkan dari pertama kali aku umroh, cuma pada saat itu mereka memang masih nggak mau. Di umroh kedua itu aku udah kayak oke, aku mau nabung untuk nikah, dan mereka juga posisinya masih kayak galau, nggak mau juga. Nah, di posisi yang setelah aku umroh kedua itu mereka udah mau, karena kayak ada orang yang ngomong kok anaknya udah umroh 2 kali, kok anaknya tega banget gak ngumrohin orang tuanya, padahal posisinya orang tua aku yang gak mau kan. Jadi mereka agak sedih mendengar aku dikatain orang seperti itu, makanya mereka udah mau. Dan yang kali ini karena memang aku merasa sangat-sangat burn out, bukan soal pekerjaan aja, pokoknya about everything. I had a lot of problem in 2025, so tempat aku healing aku terbaik spiritual itu adalah spiritual trip, yaitu umroh menurut aku. Dan awalnya aku mau di bulan puasa tapi takut nanti mereka nggak kuat, dan juga mau pakai travel tapi dengan fasilitas hotelnya agak jauh dan aku kasihan sama mereka karena aku tuh mau fokus ibadah banget. Jadi a lot of time maybe will be spent in di haram. Jadi maksudnya kalau misalnya mau istirahat tuh deket, nggak usah harus ngantri bis lagi, nggak harus jalan jauh ke terminalnya gitu. Dan udah, mungkin itu aja untuk cerita-cerita pada hari ini. Terima kasih banyak sudah mendengarkan. Let me know if you want to ask about something. Kalian tinggal komen aja, bisa DM di Instagram aku @erikmr, atau kalian bisa juga komentar di comment section di bawah ini. Doakan ya teman-teman, semua proses yang aku jalankan nanti, ibadah aku nanti menjadi umrah yang mabrur, dan juga semuanya lancar, aku sehat, kedua orang tua aku sehat, rezeki aku juga dipermudah dan diperlancar oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya mudah ya Allah. Semoga doakan aku dipermudah dalam segala urusan, dan aku doakan juga semoga teman-teman bisa segera menjalankan ibadah umroh. Kita itu adalah hamba yang diundang. Allah itu tidak mengundang yang mampu, tapi memampukan yang diundang. Semoga kita semua dipermudah urusannya. Insya Allah kita dipermudah. Aku tutup video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.